hari ini aku bakalan kasih tahu tentang 7 ciri atau 7 tanda kamu atau kenalan kamu INFJ atau bukan. Nah, ciri yang pertama, dari luar INFJ itu kelihatan tenang guys. INFJ seringkali terlihat damai, kalem, bahkan sedikit misterius guys. Tapi di balik ekspresinya yang tenang itu, pikirannya penuh dengan refleksi dan imajinasi guys. Mereka banyak merenung tentang hidup, hubungan, bahkan masa depan guys. Ketika diam, bukan berarti mereka tuh nggak peduli. Justru saat itu mereka sedang memahami dunia dari sudut pandang mereka sendiri guys. Nah, mereka tuh bukan tipe yang suka tampil mencolok, tapi kepribadiannya itu bisa menenangkan orang-orang di sekitarnya gitu guys. Yang kedua, peka terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya guys. Nah, INFJ ini bisa merasakan emosi orang lain, bahkan tanpa perlu banyak kata. Mereka peka terhadap perubahan suara, ekspresi wajah, bahkan energi di ruangan tuh. Mereka tuh bisa peka terhadap itu guys. Mereka tuh benar-benar kayak cenayang. Bahkan ketika seseorang sedih, mereka bisa tahu, bahkan sebelum orang itu mengakuinya. Nah, karena tingkat empatinya yang tinggi ini, si INFJ ini biasa dijadikan tempat curhat banyak orang. Tapi sayangnya mereka sendiri jarang punya tempat untuk curhat. Mereka tuh lebih suka memendam daripada membebani orang lain gitu guys. Yang ketiga, punya pemikiran dalam dan suka mencari makna. Nah, ini udah disinggung di nomor 1 tadi guys. Bagi INFJ, hidup tuh bukan cuma tentang rutinitas sehari-hari guys, tapi mereka tuh selalu berusaha mencari makna di balik segalanya. Entah itu kenapa sesuatu terjadi, apa tujuan hidup mereka, dan bagaimana cara membuat dunia ini bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya guys. Nah, sekompleks itu pikiran mereka guys. Mereka tuh suka topik-topik yang mendalam, filosofi, spiritualitas, atau psikologi, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa manusia guys. Kalau misalnya kamu ngobrol sama INFJ, kamu tuh bisa nyasar ke pembicaraan yang sangat relatif tanpa sadar. Mereka bukan cuma bicara, tapi juga membuat kita tuh merenung kalau kita ngobrol sama dia guys. Sekompleks itu emang INFJ. Yang keempat, suka menolong tapi diam-diam guys. Kebanyakan INFJ tuh guys, hatinya tulus-tulus guys. Mereka tuh punya hati yang besar dan mereka tuh tulus membantu orang lain, tapi mereka nggak suka menonjolkan diri guys. Kalau bisa, prinsip mereka nih, mereka tuh akan menolong, siap membantu, tapi nggak mau diketahui sama siapapun guys gitu. Buat mereka, kebahagiaan orang lain itu adalah kepuasan tersendiri bagi mereka guys. Tapi saking memperhatikan orang lain guys, mereka tuh kadang lupa buat ngejaga diri mereka sendiri guys. Mereka bisa lelah secara emosional, tapi tetap tersenyum agar orang lain tidak khawatir sama mereka guys. Baik banget kan guys? Mereka tuh kayak lilin guys. Mereka memberi cahaya untuk orang lain guys, tapi perlahan meleleh diam-diam guys. Jangan gitulah INFJ, kita semua sayang sama kamu INFJ. 5. Diam-diam idealis dan berani ambil resiko guys. Jangan salah guys, INFJ mungkin dari luar terlihat tenang dan lembut, tapi mereka tuh punya prinsip yang kuat banget guys. Kalau mereka percaya sesuatu, mereka bakalan tegas untuk itu guys. Mereka tuh punya visi bagaimana sesuatu itu berjalan seharusnya gitu guys. Jadi karena mereka punya visi yang sangat kuat dan tujuannya jelas, mereka tuh siap berjuang untuk itu guys. Bahkan kadang mereka berani mengambil keputusan yang besar, bahkan kalau berarti itu harus melawan arus dan membuat mereka kehilangan kenyamanan untuk itu, mereka bakalan siap berjuang untuk itu guys. Mereka tuh bukan pemberontak guys, tapi pejuang yang berjuang dengan tenang gitu. Keenam, hidup di antara logika dan emosi. INFJ itu unik banget guys. Mereka hidup di dua dunia, dunia logika dan dunia perasaan.
Mereka bisa berpikir rasional, tapi juga sangat dipandu oleh intuisi dan empati, guys. Itu sebabnya mereka tuh sering bimbang dan ragu apakah harus mengikuti logika ataukah harus mengikuti hati, guys. Tapi justru disitulah keindahannya, guys. INFJ bisa membuat keputusan yang seimbang, guys, yang balance antara logika dan empati. Jadi keputusan mereka tuh tetap logis tapi tetap manusiawi gitu, guys. Mereka tuh kayak jembatan antara pikiran sama perasaan gitu, guys. Yang ketujuh, suka menjadi penonton. Nah, jadi INFJ ini lebih suka jadi penonton daripada pemeran utama, guys. INFJ itu nggak selalu nyaman sama pusat perhatian, guys. Mereka lebih suka mengamati dari jauh, lebih suka memperhatikan, memahami, dan belajar dari itu, guys. Bagi mereka, dunia tuh kayak panggung besar dan mereka lebih senang duduk di kursi penonton, menikmati bagaimana jalannya cerita, guys. Nah, tapi begitu mereka memilih untuk tampil, biasanya itu karena mereka benar-benar punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, guys, gitu sih. Jadi itulah tadi 7 tanda atau 7 ciri INFJ, guys. Terima kasih sudah menonton, guys. Tolong dukung channel ini supaya bisa berkembang, guys. Jangan lupa subscribe dan like dan tinggalkan komen, guys. Bisa banget kamu mau nge-request apa tuh, guys, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.